Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PMT Pahlawan Tulungagung dalam menempuh mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu video profil dari PMT Pahlawan Tulungagung. Silakan disimak. Baitul Mal wa Tamwil, BMT Pahlawan, Lembaga Keuangan Syariah. BMT Pahlawan Tulungagung merupakan balai usaha mandiri terpadu yang berintikan Baitul Mal atau lembaga sosial dan Baitul Tamwil atau lembaga usaha. Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK. PINBUK merupakan badan pekerja Yinbuk yang didirikan bersama oleh Ketua ICMI Pusat yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 November 1996. Diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur muspida dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Bidang keanggotaan BMT Pahlawan Tulungagung 1. Yaitu anggota tetap. Para pendiri BMT Pahlawan yang sejak berdirinya telah ikut mendirikan dengan menyetor modal awal yang disebut simpanan pokok khusus. Kedua, yaitu anggota tidak tetap. Anggota yang mendaftarkan diri setelah BMT berdiri dengan membayar simpanan pokok namun belum membayar sepenuhnya simpanan wajib. Ketiga adalah anggota kehormatan atau disebut anggota luar biasa. Adalah orang yang mempunyai kepedulian dan jasa untuk ikut serta memajukan BMT. Bidang usaha BMT Pahlawan. Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT Pahlawan bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi dengan cara 1. Pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. 2. Dengan cara simpanan atau tabungan. Macam-macam simpanan atau tabungan di BMT. 1. Simpanan pokok, 2. Simpanan wajib, 3. Simpanan pokok khusus atau saham, 4. Simpanan sukarela dengan pola mudharabah, 5. Simpanan investasi khusus, 6. Simpanan haji, dan 7. Simpanan pensiun. Ketiga, dengan cara pengelolaan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa kegiatan Baitul Mal BMT adalah mengumpulkan zakat, infak, sodakoh, dan hibah dari para agniya dan menyalurkannya kepada golongan 8 asnaf serta anak-anak yatim piatu dan kaum duafa lainnya. Visi dan misi BMT Pahlawan. BMT Pahlawan mewujudkan masyarakat di sekitar yang selamat, damai, dan sejahtera. Dengan mengembangkan lembaga usaha BMT dan Fokusuma yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hati. Dan BMT Pahlawan mempunyai misi adalah mengembangkan Fokusuma dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, dan transparan, dan berhati-hati sehingga terwujud di sekitar BMT yang selamat. Produk-produk syariah BMT Pahlawan Tulungagung. Yang pertama adalah pembiayaan musyarakah. Adalah pembiayaan dengan akad sirkoh atau kerjasama antara BMT dengan anggota atau nasabah dengan modal tidak seluruhnya atau sebagian dari BMT atau penyertaan modal dalam jangka waktu tertentu. Hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua adalah pembiayaan murabahah. Adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang atau alat sarana usaha dan BMT menyediakan barangnya.
Kemudian, nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran di belakang atau jatuh tempo. Besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah pembiayaan baik bersamaan ajil adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang atau alat sarana usaha dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian, nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan Qardul Hasan adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah atau peminjam, walau untuk usaha dan ada hasilnya, dan jika bangkrut, yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. Contoh, untuk pembelian obat, untuk memberi modal bagi orang yang tidak mampu. Kondisi BMT Pahlawan saat pandemi COVID-19. Pada bulan Ramadan saat itu, anggota BMT Pahlawan umumnya menarik tabungan untuk persiapan Idul Fitri. Secara umum, pendapatan BMT juga menurun selama pandemi ini. Keempat, pada aspek operasional, BMT mulai mengurangi hari dan jam kerja. Terakhir, menjaga moral dan kesehatan pegawai BMT dari COVID-19. BMT sebagai salah satu garda terdepan dalam penyaluran pembiayaan ke UMKM memerlukan dukungan semua pihak. Ada dua solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga berlangsungan BMT. Solusi jangka pendek dan cepat. Solusi jangka menengah pertama adanya Apex sebagai lender of the last resort untuk mengantisipasi permasalahan likuiditas. Kedua, didirikan lembaga penjamin simpanan LPS bagi keuangan mikro untuk menjaga tabungan anggota saat krisis dan menaikkan reputasi BMT. Ketiga, pengawasan dan pelaporan yang efektif bagi BMT sebagai upaya menjaga kehati-hatian dan risk tolerance. Keempat, perubahan model bisnis yang mengarah pada pembentukan ekosistem digital. Sedangkan kelima, penerapan hukum touch and teknologi, bukan sekedar digitalisasi untuk meningkatkan aspek bisnis, melainkan juga mempertahankan kedekatan emosional dengan anggota. Kehadiran BMT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terlebih bagi pelaku UMKM. Kebijakan dan intervensi yang tepat dan cepat dapat mencegah bertumbangannya BMT. Terima kasih dari penjelasan tadi. Bila ada kata-kata yang salah kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.